Dihina mantan suami dan diludahi istri barunya. Mereka tak tahu sekarang aku wanita kaya raya pemilik saham utama mall terbesar. Aroma kopi robusta yang baru diseduh menyeruak lembut di teras rumah mungil itu, bercampur dengan semilir angin sore yang membawa wangi bunga kemboja dari taman depan. Nina, dengan rambut panjang yang tergerai bebas dan mata teduh yang menyimpan sejuta cerita, menyesap minumannya perlahan. Senja mewarnai langit Jakarta dengan gradasi jingga dan ungu. Pemandangan yang dulu selalu ia nikmati bersama Setio di teras ini. 5 tahun lalu, teras ini adalah saksi bisu kebahagiaan mereka. Tawa renyah Nina seringkali berpadu dengan suara bariton Setio saat mereka berbagi mimpi dan rencana masa depan. Setio, dengan senyum menawannya dan janji-janji manis yang selalu terucap, adalah dunianya. Nina, seorang wanita sederhana dengan hati tulus dan impian untuk membangun keluarga yang hangat, menyerahkan seluruh hatinya pada lelaki itu. Mereka bertemu di sebuah toko buku kecil tempat Nina bekerja paruh waktu saat kuliah. Setio, seorang arsitek muda yang sedang mencari inspirasi, terpikat oleh kecerdasan dan kehangatan Nina. Perjalanan cinta mereka bagai novel romantis, penuh dengan kencan sederhana namun berkesan, obrolan panjang tentang buku dan film, serta keyakinan bahwa cinta mereka akan abadi. Setelah lulus kuliah, Nina bekerja keras membantu Setio membangun firma arsitekturnya. Ia menjadi tulang punggung di balik layar, mengurus administrasi, keuangan, bahkan tak jarang ikut memberikan ide-ide kreatif. Pengorbanan Nina tak pernah ia sesali, karena ia percaya bahwa kesuksesan Setio adalah juga kesuksesannya. Mereka berbagi segalanya, dari impian memiliki rumah impian hingga rencana memiliki anak-anak yang lucu. Namun, kebahagiaan itu ternyata rapuh seperti kaca. Seiring dengan semakin suksesnya karir Setio, ia mulai berubah. Waktu untuk Nina semakin berkurang, telepon genggamnya menjadi barang pribadi yang tak boleh disentuh, dan senyumnya tak lagi selebar dulu. Nina merasakan ada jarak yang tumbuh di antara mereka, sebuah jurang tak kasat mata yang perlahan tapi pasti menggerogoti kehangatan hubungan mereka. Kecurigaan mulai menghantuinya ketika Setio seringkali pulang larut malam, dengan alasan pekerjaan. Telepon-telepon misterius yang buru-buru dimatikannya saat Nina mendekat, dan aroma parfum asing yang sesekali tercium di kemejanya, membuat hati Nina mencelos. Ia berusaha menepis pikiran buruk, mencoba mempercayai Setio, namun nalurinya sebagai seorang wanita tak bisa dibohongi. Suatu malam, ketika Setio tertidur pulas, Nina memberanikan diri membuka ponsel suaminya. Jantungnya berdebar kencang saat menemukan serangkaian pesan mesra dan foto-foto Setio dengan seorang wanita yang tak dikenalnya. Air mata Nina menetes tanpa bisa dicegah, membasahi layar ponsel yang menampilkan pengkhianatan suaminya. Dunia Nina runtuh seketika. Wanita itu bernama Sinta, seorang rekan kerja Setio yang ambisius dan penuh pesona. Ternyata, Setio telah menjalin hubungan terlarang di belakangnya selama berbulan-bulan. Lebih menyakitkan lagi, Nina menemukan percakapan di mana Setio merendahkannya, menyebutnya wanita kampungan yang tidak selevel dengannya. Pagi itu, Nina menghadapi Setio dengan bukti yang tak terbantahkan. Setio tidak menyangkal, bahkan dengan dingin mengakui perselingkuhannya, dan mengatakan bahwa ia lebih mencintai Sinta. Kata-kata Setio bagai belati yang menusuk jantung Nina berkali-kali. Ia merasa bodoh, dikhianati, dan tidak berharga. Puncaknya terjadi beberapa hari kemudian, saat Nina mencoba mengambil barang-barangnya di rumah yang dulu mereka tinggali bersama. Setio dan Sinta sudah tinggal di sana, seolah Nina tidak pernah ada dalam hidup mereka. Sinta, dengan tatapan sinis dan kata-kata pedas, menghina Nina habis-habisan.
Dan yang paling menyakitkan, di depan mata Setio yang hanya diam menyaksikan, Sinta meludahi Nina, sebuah tindakan yang membekas begitu dalam di jiwanya. Kenangan pahit itu kembali menyeruak saat Nina menatap senja yang semakin kelam. Namun, kali ini, tidak ada lagi air mata di matanya. Rasa sakit itu telah bermetamorfosis menjadi kekuatan. Dendam yang membara kini telah berubah menjadi tekad untuk membuktikan bahwa mereka salah telah meremehkannya. Wanita yang dulu mereka hina dan ludahi kini telah menjelma menjadi sosok yang jauh lebih kuat dan sukses dari yang pernah mereka bayangkan. Mereka tidak tahu, takdir sedang mempersiapkan sebuah kejutan besar untuk mereka. Malam itu, Nina berjalan tanpa arah. Air matanya mengering namun hatinya masih terasa perih. Setiap langkahnya di trotoar yang dingin seolah mengiringi kehancuran mimpi-mimpinya. Ia tak tahu kemana harus pergi, keluarganya jauh di luar kota, dan semua teman yang ia punya sebagian besar dikenalnya melalui Setio. Ia merasa benar-benar sendiri di tengah gemerlap kota yang tak peduli dengan luka hatinya. Akhirnya, langkahnya membawanya ke sebuah taman kota yang sepi. Di bawah rembulan yang pucat, ia duduk di bangku kayu, memeluk dirinya sendiri mencoba menghalau dingin malam dan dingin di hatinya. Kenangan akan hinaan Sinta dan sikap acuh tak acuh Setio terus berputar di benaknya, bagai kaset rusak yang tak mau berhenti. Malam itu menjadi titik balik dalam hidup Nina. Di tengah kesunyian taman, ia merenungi semua yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa ia telah terlalu lama hidup untuk kebahagiaan orang lain, mengorbankan dirinya demi impian Setio. Sekarang, ia harus membangun kembali hidupnya sendiri, untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, dengan tekad yang baru membara, Nina mulai mencari pekerjaan. Ia menolak untuk larut dalam kesedihan dan keputusasaan. Pengalaman kerjanya di firma arsitektur Setio memberikannya modal yang cukup berharga. Ia melamar ke berbagai perusahaan, mulai dari asisten administrasi hingga staf keuangan. Penolakan demi penolakan sempat membuatnya putus asa. Namun ia selalu mengingat ludah Sinta di trotoar, yang menjadi pemicu semangatnya untuk bangkit. Setelah beberapa minggu mencari, akhirnya Nina diterima bekerja di sebuah perusahaan konsultan kecil. Gajinya tidak besar, namun cukup untuk menyambung hidup dan menyewa sebuah kamar kos sederhana. Kamar kos itu kecil dan pengap, jauh berbeda dengan rumah yang dulu ia tinggali bersama Setio. Namun Nina merasa bersyukur. Ia memiliki tempat berlindung dan kesempatan untuk memulai hidup baru. Hari-hari Nina diisi dengan bekerja keras. Ia belajar banyak hal baru, menunjukkan dedikasi dan kemampuan yang luar biasa. Rekan-rekan kerjanya menyukainya karena keramahan dan kecerdasannya. Bosnya melihat potensi besar dalam dirinya dan memberikan kepercayaan lebih. Di sela-sela kesibukannya bekerja, Nina mulai membaca buku-buku tentang bisnis dan investasi. Ia memiliki ketertarikan yang besar pada dunia properti, sebuah bidang yang dulu sering ia diskusikan dengan Setio. Namun, kali ini, ia belajar untuk dirinya sendiri, dengan semangat untuk meraih kesuksesan tanpa bergantung pada siapapun. Waktu berlalu begitu cepat. Setahun kemudian, Nina berhasil menabung cukup banyak uang. Dengan keberanian dan keyakinan yang tumbuh dalam dirinya, ia memutuskan untuk mengambil risiko dan berinvestasi kecil-kecilan di bidang properti. Ia membeli sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggir kota dengan harga miring, dan merenovasinya dengan sentuhan kreatifnya. Rumah kontrakan itu laku disewakan dengan cepat, memberikan Nina keuntungan yang lumayan. Dari satu rumah kontrakan, Nina mulai membeli properti-properti lain yang berpotensi. Ia belajar menganalisis pasar, melihat peluang, dan mengambil keputusan yang tepat. Insting bisnisnya yang tajam,
ditambah dengan kerja keras dan manajemen keuangan yang baik, membuat investasinya berkembang pesat. 2 tahun setelah kepergiannya dari rumah Setio, Nina sudah memiliki beberapa properti yang menghasilkan keuntungan. Ia mendirikan sebuah badan usaha kecil dan mulai merekrut beberapa karyawan. Reputasinya sebagai investor properti yang cerdas dan jujur mulai dikenal di kalangan pengusaha. Nina tidak pernah melupakan penghinaan yang pernah ia alami. Namun ia tidak membiarkan dendam menguasai hatinya. Ia menggunakan rasa sakit itu sebagai motivasi untuk terus maju dan membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa Setio. Ia ingin menunjukkan kepada Setio dan Sinta bahwa mereka telah meremehkan seorang wanita yang memiliki potensi besar. Tanpa mereka sadari, langkah kaki Nina di jalanan sepi malam itu telah membawanya menuju jalan kesuksesan yang gemilang. Ia tidak lagi menjadi wanita yang mereka hina, tetapi seorang pengusaha properti yang disegani. Dan sebentar lagi, takdir akan mempertemukan mereka kembali dalam situasi yang sangat berbeda. 3 tahun setelah malam kelam di trotoar, kehidupan Nina telah bertransformasi nyaris sempurna. Perusahaan propertinya, Nirmala Property, berkembang pesat. Nama Nirmala, yang berarti bersih dan tanpa celah, dipilih Nina sebagai simbol lembaran hidupnya yang baru, terbebas dari noda pengkhianatan masa lalu. Kantor Nirmala Property kini menempati sebuah gedung perkantoran modern di pusat kota. Desain interiornya mencerminkan kepribadian Nina yang tegas namun elegan, dengan sentuhan seni yang halus. Puluhan karyawan profesional bekerja di bawah kepemimpinannya, menghargai visi dan integritas bos mereka. Nina dikenal sebagai pemimpin yang visioner dan adil. Ia tidak pernah melupakan masa-masa sulitnya, sehingga ia selalu memperlakukan karyawannya dengan hormat dan memberikan kesempatan untuk berkembang. Ia percaya bahwa kesuksesan perusahaan adalah hasil dari kerja sama tim yang solid. Bisnis properti Nina merambah berbagai sektor, mulai dari perumahan, apartemen, hingga ruang komersial. Kejeliannya dalam melihat peluang investasi yang menguntungkan membuatnya semakin kaya dan berpengaruh di dunia bisnis. Ia tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada kualitas bangunan dan dampak positifnya bagi lingkungan sekitar. Salah satu proyek terbesar Nirmala Property saat ini adalah pembangunan sebuah pusat perbelanjaan mewah di lokasi strategis di jantung kota. Mall Grand Nirwana diproyeksikan menjadi ikon baru Jakarta dengan konsep arsitektur modern, tenan-tenan kelas atas, dan fasilitas hiburan yang lengkap. Proyek ini menyedot perhatian banyak investor dan media, semakin mengukuhkan posisi Nina sebagai pemain utama di industri properti. Di balik kesuksesannya yang gemilang, Nina tetaplah wanita yang rendah hati dan tidak melupakan akar rumputnya. Ia aktif dalam kegiatan sosial, membantu anak-anak yatim dan perempuan-perempuan yang mengalami nasib serupa dengannya dulu. Ia mendirikan sebuah yayasan dengan namanya, Senyum Nirmala, yang memberikan beasiswa pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi mereka yang membutuhkan. Meski telah berhasil membangun hidup yang jauh lebih baik, bayangan masa lalu sesekali masih menghantuinya. Ia tidak pernah benar-benar melupakan penghinaan Sinta dan sikap dingin Setio. Luka itu masih terasa perih di sudut hatinya, meskipun ia berusaha untuk tidak membiarkannya mengendalikan hidupnya. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa sakit itu perlahan mulai memudar, digantikan oleh rasa syukur dan kekuatan. Nina belajar untuk memaafkan, bukan untuk Setio dan Sinta, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa memendam dendam hanya akan meracuni hatinya dan menghalanginya untuk menikmati kebahagiaan yang telah ia raih dengan susah payah. Kini, Nina adalah seorang wanita mandiri, sukses, dan dihormati.
Ia memiliki segalanya yang dulu pernah ia impikan, bahkan lebih. Ia memiliki rumah mewah, mobil, dan kebebasan finansial untuk melakukan apapun yang ia inginkan. Namun, di atas semua itu, ia memiliki kedamaian hati dan rasa percaya diri yang tak ternilai harganya. Tanpa sepengetahuan Setio dan Sinta, Nina telah menjelma menjadi sosok yang sangat berpengaruh. Mereka mungkin masih menganggapnya sebagai wanita lemah dan tidak berdaya yang pernah mereka hina. Mereka tidak tahu bahwa wanita itu kini adalah pemilik saham utama dari mall terbesar yang sebentar lagi akan menjadi kebanggaan kota. Sebuah tempat di mana mungkin saja mereka akan menginjakan kaki tanpa menyadari siapa pemilik sebenarnya. Takdir memang menyimpan kejutan yang tak terduga. 4 tahun setelah kepergiannya, kehidupan Nina terasa begitu jauh dari masa lalunya yang kelam. Grand Nirwana Mall telah rampung dan siap untuk diresmikan. Berita tentang kemegahan dan keunikan mall tersebut menjadi perbincangan hangat di seluruh kota. Nina, sebagai pemilik saham utama dan otak di balik proyek ambisius ini, menjadi sorotan media. Berbagai undangan menghadiri acara gala premier Grand Nirwana membanjiri meja kerjanya. Mulai dari pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat, hingga para pengusaha besar ingin menjadi bagian dari momen bersejarah ini. Nina dengan cermat menyeleksi setiap undangan, memastikan hanya tamu-tamu penting dan relevan yang hadir. Suatu siang, Sekretaris Nina meletakkan sebuah undangan berwarna krem di mejanya. Undangan itu tampak biasa saja, namun ada nama pengirim di sudut kiri atas amplop yang membuat jantung Nina berdetak sedikit lebih cepat. Setio Arsitek. Nina mengambil undangan itu dengan tangan sedikit gemetar. Ia membuka amplop itu perlahan dan membaca isinya. Setio dan Sinta diundang sebagai salah satu relasi bisnis di bidang arsitektur. Sebuah senyum tipis namun dingin terukir di bibir Nina. Takdir memang suka bermain-main. Setelah mempertimbangkan sejenak, Nina memutuskan untuk memasukkan nama Setio dan Sinta dalam daftar tamu. Bukan karena ia ingin memaafkan mereka, tetapi ia melihat ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kepada mereka betapa jauh ia telah melangkah. Ia ingin mereka menyaksikan sendiri kesuksesannya, buah dari kerja keras dan air mata yang pernah mereka abaikan. Nina kemudian meminta asisten pribadinya untuk mencari informasi terbaru tentang Setio dan Sinta. Ternyata, firma arsitektur Setio tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Mereka masih berkutat dengan proyek-proyek kecil, dan belum berhasil meraih reputasi yang membanggakan. Nina merasa sedikit miris, namun ia segera menepis rasa kasihan itu. Mereka telah menanam benih, dan kini mereka menuai hasilnya. Menjelang hari gala premier, Nina mempersiapkan diri dengan matang. Ia memilih gaun malam yang elegan dan memukau dari seorang desainer ternama. Perhiasan berlian yang berkilauan melengkapi penampilannya, memancarkan aura kekayaan dan kepercayaan diri. Ia ingin terlihat sempurna, bukan untuk membuat Setio terkesan, tetapi untuk menunjukkan kepada dirinya sendiri betapa jauh ia telah bertransformasi. Malam gala premier tiba. Grand Nirwana Mall tampak gemerlap dengan lampu-lampu kristal dan dekorasi bunga yang mewah. Karpet merah membentang menyambut para tamu VIP yang berdatangan. Nina berdiri di pintu masuk, menyambut setiap tamu dengan senyum ramah dan anggun. Setio dan Sinta tiba tidak terlalu awal, berusaha terlihat santai namun mata mereka tak bisa menyembunyikan kekaguman saat melihat kemegahan mall tersebut. Sinta tampak mengenakan gaun malam yang cukup mencolok, berusaha menyaingi para tamu lainnya, sementara Setio terlihat sedikit kaku dalam balutan jasnya. Saat mata Nina bertemu dengan mata Setio, ada secercah keterkejutan dan kebingungan di sana.
Ia tampak tidak yakin dengan sosok wanita anggun dan berwibawa yang berdiri menyambut para tamu. Sinta di sampingnya juga terlihat sedikit tidak nyaman, seolah merasakan ada sesuatu yang berbeda dari situasi ini. Nina menghampiri mereka dengan senyum profesional. "Selamat malam, Setio." "Selamat malam, Sinta. Terima kasih telah menyempatkan diri hadir." Sapanya dengan nada sopan namun sedikit dingin. Setio tampak gugup. "Nina, ini benar kamu?" tanyanya dengan nada tak percaya. Nina tersenyum tipis. "Tentu saja. Selamat datang di Grand Nirwana." Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke Sinta. "Semoga kalian menikmati acaranya." Setelah menyapa singkat, Nina kembali menyambut tamu-tamu lain. Setio dan Sinta hanya bisa saling bertukar pandang dengan wajah penuh kebingungan. Mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang besar telah terjadi pada mantan istri Setio itu. Namun, mereka belum bisa menebak sejauh mana perubahan tersebut. Malam ini, tabir rahasia itu akan segera tersingkap. Setelah menyapa Setio dan Sinta, Nina kembali fokus menyambut para tamu. Namun, ia bisa merasakan tatapan mata mereka yang terus mengikutinya. Rasa penasaran dan kebingungan jelas terpancar dari wajah keduanya. Nina sengaja tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, membiarkan mereka bertanya-tanya dan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Acara gala premier berlangsung meriah. Para tamu dibuat terkesan dengan kemegahan arsitektur Grand Nirwana, koleksi butik-butik desainer ternama, dan berbagai fasilitas hiburan yang disajikan. Nina menjadi pusat perhatian malam itu, dikelilingi oleh para pengusaha dan tokoh penting yang ingin berinteraksi dengannya. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan media dengan tenang dan berwibawa, menceritakan visinya tentang Grand Nirwana sebagai pusat gaya hidup dan kebanggaan kota. Di tengah keramaian, mata Nina sesekali mencari sosok Setio dan Sinta. Mereka terlihat berjalan bersama, namun wajah mereka tampak tegang dan serius. Mereka beberapa kali mencoba mendekati Nina, namun selalu terhalang oleh tamu-tamu lain yang sedang berbincang dengannya. Hingga tiba saatnya acara puncak, yaitu pidato sambutan dari pemilik saham utama Grand Nirwana. Pembawa acara dengan suara lantang memanggil nama Nina Nirmala ke atas panggung. Tepuk tangan meriah menggema di seluruh ruangan saat Nina melangkah anggun menuju podium. Setio dan Sinta yang berdiri di antara kerumunan tamu terkejut bukan main. Nama Nina Nirmala terdengar begitu familiar, namun mereka belum sepenuhnya menyadari keterkaitannya dengan wanita yang pernah mereka hina. Nina berdiri di podium, memandang seluruh tamu dengan senyum yang mempesona namun menyimpan ketegasan. Ia memulai pidatonya dengan menceritakan tentang mimpinya untuk menciptakan sebuah ruang yang tidak hanya menjadi pusat perbelanjaan, tetapi juga ruang interaksi sosial dan inspirasi bagi masyarakat. Kemudian, ia mulai berbicara tentang perjalanan hidupnya, tentang tantangan dan rintangan yang pernah ia hadapi. Suaranya bergetar sedikit saat ia menyinggung tentang masa-masa sulit dan penghinaan yang pernah ia terima. Setio dan Sinta mulai merasakan firasat buruk. Mereka saling bertukar pandang dengan wajah pucat. "Dulu," kata Nina dengan suara yang semakin lantang dan penuh keyakinan, "ada orang-orang yang meremehkan saya, menghina, bahkan meludahi saya. Mereka tidak percaya bahwa seorang wanita seperti saya bisa meraih kesuksesan." Air muka Sinta semakin menegang. Ia mulai mengingat kejadian pahit 5 tahun lalu di depan rumah Setio. Rasa bersalah dan ketakutan mulai menghantuinya. Setio pun terlihat gelisah, matanya terus tertuju pada Nina di atas panggung. Nina melanjutkan, "Namun, rasa sakit dan penghinaan itu tidak membuat saya menyerah. Justru, itu menjadi cambuk bagi saya untuk bangkit dan membuktikan bahwa mereka salah."
Saya bekerja keras, belajar tanpa lelah, dan membangun mimpi saya selangkah demi selangkah. Kemudian, dengan tatapan mata yang tajam namun penuh kemenangan, Nina mengucapkan kalimat yang membuat Setio dan Sinta terperangah. Dan malam ini, saya berdiri di sini, bukan hanya sebagai Nina Nirmala, seorang pengusaha properti, tetapi juga sebagai pemilik saham utama dari Grand Nirwana Mall ini. Suasana di ruangan itu seketika berubah menjadi riuh rendah. Para tamu berbisik-bisik penuh keterkejutan dan kekaguman. Sorot lampu kamera media semakin gencar menyorot Nina. Sementara itu, di tengah kerumunan, Setio dan Sinta berdiri membeku, wajah mereka pucat pasi. Mereka baru menyadari betapa besar kesalahan mereka dulu. Wanita yang pernah mereka hina dan ludahi kini berdiri di hadapan mereka sebagai seorang wanita kaya raya dan berkuasa. Pemilik dari tempat yang sedang mereka pijat, kilauan berlian di leher Nina seolah menjadi saksi bisu atas transformasi luar biasa dalam hidupnya. Setelah pengumuman Nina yang mengejutkan, Setio dan Sinta merasa seperti tersambar petir di siang bolong. Kata-kata Nina masih terngiang-ngiang di telinga mereka, pemilik saham utama dari Grand Nirwana Mall ini. Mereka saling bertukar pandang dengan ekspresi tak percaya dan penyesalan yang mendalam. Sinta mencengkeram lengan Setio erat-erat, wajahnya pucat pasi. Ini tidak mungkin, bisiknya lirih, suaranya bergetar. Setio sendiri hanya bisa terdiam. Matanya terpaku pada Nina yang masih berdiri di atas panggung, menerima tepuk tangan meriah dari para tamu. Ia mengingat jelas sosok Nina 5 tahun lalu, wanita sederhana yang ia tinggalkan demi wanita lain. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita itu akan menjelma menjadi sosok yang begitu sukses dan berpengaruh. Rasa malu dan penyesalan menghantam Setio bertubi-tubi. Ia merasa bodoh dan buta karena telah menyia-nyiakan berlian demi kilauan palsu. Ia membayangkan betapa hancurnya hati Nina saat ia meninggalkannya dan betapa kuatnya wanita itu hingga mampu bangkit dan meraih kesuksesan sebesar ini. Sementara itu, Sinta merasakan kecemasan yang luar biasa. Ia ingat jelas bagaimana ia menghina dan meludahi Nina. Sekarang, wanita yang ia rendahkan itu adalah pemilik dari tempat di mana ia berdiri. Ia takut akan pembalasan dan konsekuensi dari perbuatannya di masa lalu. Setelah pidatonya selesai, Nina turun dari panggung dan kembali dikelilingi oleh para tamu yang ingin mengucapkan selamat dan kekaguman mereka. Ia melayani setiap ucapan dengan senyum profesional. Namun matanya sesekali melirik ke arah Setio dan Sinta yang masih berdiri terpaku di kejauhan. Setio akhirnya memberanikan diri untuk mendekati Nina, menarik Sinta bersamanya. Langkah mereka terasa berat dan canggung di tengah keramaian pesta. "Nina," panggil Setio dengan suara pelan, berusaha menarik perhatian Nina yang sedang berbincang dengan seorang pengusaha. Nina menoleh dan menatap Setio dengan tatapan mata yang dingin namun tanpa menunjukkan kebencian. "Ya, Setio?" jawabnya singkat, nadanya datar. Setio merasa gugup di bawah tatapan mata Nina yang kini begitu berwibawa. Aku tidak tahu harus berkata apa. "Aku selamat atas kesuksesanmu," ucapnya terbata-bata. Sinta di sampingnya hanya bisa menunduk, tidak berani menatap wajah Nina. Rasa malu dan bersalah membuatnya kehilangan kata-kata. Nina mengangguk singkat. "Terima kasih, Setio." Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke Sinta. "Semoga kalian menikmati acaranya." Percakapan singkat itu terasa begitu canggung dan penuh dengan ketegangan yang tak terucapkan. Nina tidak memberikan kesempatan bagi Setio untuk berbicara lebih lanjut. Ia kembali berbincang dengan tamu-tamu lain, meninggalkan Setio dan Sinta yang berdiri terpaku dengan rasa penyesalan yang mendalam. Setio dan Sinta akhirnya memutuskan untuk meninggalkan acara gala premier lebih awal.
Mereka berjalan keluar dari Grand Nirwana Mall dengan langkah gontai. Pikiran mereka dipenuhi dengan penyesalan dan ketakutan akan masa depan. Mereka baru menyadari betapa besar kesalahan mereka dan betapa mahal harga yang harus mereka bayar untuk kesombongan dan kebodohan mereka. Di sisi lain, Nina menghela napas pelan setelah kepergian mantan suami dan mantan madunya. Ia merasakan sedikit kelegaan, namun juga kesedihan yang mendalam. Melihat penyesalan di mata mereka tidak memberikan kebahagiaan yang ia harapkan. Luka masa lalu ternyata tidak semudah itu untuk disembuhkan. Namun, ia bertekad untuk tidak membiarkan masa lalu menghantuinya. Ia akan terus melangkah maju, membangun masa depannya sendiri dengan kekuatan dan kemandirian yang telah ia raih dengan susah payah. Malam ini adalah bukti bahwa ia telah berhasil. Dan ia akan terus membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia pantas bahagia. Beberapa minggu berlalu setelah malam gala premier yang penuh kejutan. Grand Nirwana Mall resmi dibuka dan langsung menjadi pusat perhatian masyarakat Jakarta. Keberhasilannya semakin mengukuhkan posisi Nina sebagai pengusaha properti yang handal dan visioner. Namun, di balik gemerlap kesuksesannya, Nina tidak bisa sepenuhnya mengabaikan bayang-bayang masa lalunya. Sosok Setio dan Sinta sesekali muncul dalam benaknya, terutama saat ia melihat pasangan bahagia atau mendengar cerita tentang pengkhianatan. Luka lama memang membutuhkan waktu yang lama untuk benar-benar sembuh. Setio dan Sinta sendiri menjalani hari-hari mereka dengan perasaan tidak nyaman dan dihantui oleh penyesalan. Reputasi firma arsitektur Setio sedikit tercoreng setelah banyak kolega dan relasi bisnis mengetahui tentang masa lalunya dengan Nina dan kesuksesan Nina yang begitu mencolok. Beberapa proyek yang sedang mereka kerjakan bahkan terancam dibatalkan. Sinta juga merasakan dampaknya. Beberapa teman dan kenalannya mulai menjaga jarak, merasa jijik dengan perlakuan kasarnya terhadap Nina di masa lalu. Ia merasa terasing dan tidak nyaman di lingkungannya sendiri. Suatu malam, Setio duduk termenung di ruang kerjanya yang sepi. Laporan keuangan firma yang semakin menurun membuatnya frustrasi. Ia menyesali keputusannya meninggalkan Nina, bukan hanya karena kesuksesan Nina saat ini, tetapi juga karena ia menyadari betapa berharganya Nina sebagai seorang istri dan rekan kerja. Kehilangan Nina adalah kehilangan terbesar dalam hidupnya. Sinta menghampirinya dengan wajah muram. "Aku tidak tahan lagi, Setio," katanya lirih. "Semua orang membicarakanku di belakang. Aku merasa seperti orang paling jahat di dunia." Setio menghela napas. "Kita memang melakukan kesalahan besar, Sinta. Kita telah menyakiti wanita yang tidak pantas disakiti." Keduanya terdiam, larut dalam penyesalan masing-masing. Mereka menyadari bahwa kesenangan sesaat telah membawa mereka pada konsekuensi yang jauh lebih berat. Sementara itu, Nina mencoba untuk fokus pada pekerjaannya dan yayasan sosialnya. Ia menemukan kedamaian dalam membantu orang lain dan melihat senyum di wajah mereka. Namun, ia juga menyadari bahwa ia belum sepenuhnya bisa membuka hatinya untuk hubungan yang baru. Pengalaman pahit dengan Setio masih menjadi tembok penghalang di hatinya. Suatu sore, saat Nina sedang berkunjung ke salah satu proyek yayasannya di pinggir kota, ia tanpa sengaja melihat sosok yang familiar sedang duduk termenung di sebuah warung kopi sederhana. Setelah memperhatikannya lebih seksama, ia menyadari bahwa itu adalah Setio. Setio terlihat jauh berbeda dari terakhir kali Nina melihatnya. Wajahnya tampak lebih kurus dan penuh dengan guratan kesedihan. Pakaiannya pun terlihat lusuh dan tidak terawat. Nina merasa sedikit terkejut melihat perubahan drastis pada mantan suaminya itu. Setelah mempertimbangkan sejenak, Nina memutuskan untuk menghampiri Setio. Ia tidak tahu apa yang ingin ia katakan,
Namun ada dorongan kuat dalam dirinya untuk sekadar melihat keadaannya. "Setio," panggil Nina pelan. Setio tersentak kaget dan mendongak. Matanya membelalak melihat Nina berdiri di hadapannya. Ia tampak malu dan salah tingkah. "Nina, kamu sedang apa di sini?" tanyanya dengan suara serak. Nina tersenyum tipis. "Aku sedang mengunjungi proyek yayasanku di dekat sini. Kamu sendiri?" Setio menghela napas dan menunduk. "Aku sedang tidak enak badan. Hanya ingin mencari udara segar." Nina bisa merasakan kesedihan yang terpancar dari diri Setio. Meskipun ia pernah disakiti olehnya, ia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan rasa kemanusiaan dalam dirinya. "Kamu terlihat tidak baik. Apa ada yang bisa kubantu?" tanya Nina dengan nada lembut. Setio menggeleng pelan. "Tidak, terima kasih. Aku hanya sedang merenung." Keduanya terdiam sejenak, suasana canggung menyelimuti mereka. Nina menyadari bahwa Setio yang dulu ia kenal telah berubah menjadi sosok yang rapuh dan penuh penyesalan. Ia tidak lagi melihat kesombongan dan keangkuhan di matanya. "Jaga dirimu baik-baik, Setio," kata Nina akhirnya, memecah keheningan. "Aku harus kembali ke proyek." Setio mengangguk lemah. "Terima kasih, Nina." Nina berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Setio yang kembali termenung di warung kopi. Pertemuan singkat itu meninggalkan kesan yang mendalam di hati Nina. Ia menyadari bahwa roda kehidupan memang berputar. Orang yang dulu menyakitinya kini tampak begitu rapuh dan menderita. Namun, Nina juga menyadari bahwa ia telah melangkah terlalu jauh untuk kembali menoleh ke belakang. Ia harus terus fokus pada masa depannya dan kebahagiaannya sendiri. Kesibukan Nina dengan Nirmala Properti dan Yayasan Senyum Nirmala membuatnya jarang memiliki waktu luang untuk dirinya sendiri. Namun, ada satu tempat yang selalu berhasil menariknya kembali ke masa-masa tenangnya. Sebuah toko buku independen bernama Aksara Hati, yang terletak di sebuah gang kecil di kawasan Kemang. Aroma buku-buku tua dan baru yang bercampur, ditambah dengan suasana tenang dan alunan musik jazz yang lembut, selalu berhasil menenangkan pikirannya yang penat. Sore itu, setelah menghadiri rapat dewan direksi yang cukup alot membahas ekspansi bisnis ke Surabaya, Nina merasa otaknya butuh disegarkan. Ia memutuskan untuk mampir ke Aksara Hati. Mengenakan blus kasual dan celana panjang, tanpa riasan berlebihan, ia berharap bisa menyelinap di antara rak buku tanpa terlalu menarik perhatian. Nina menyusuri deretan rak, jarinya menyentuh sampul-sampul buku dengan lembut. Ia mencari referensi tentang desain interior untuk proyek apartemen terbarunya. Di rak bagian belakang, yang berisi buku-buku seni dan arsitektur, ia menemukan beberapa judul menarik. Saat ia sedang khusyuk membaca sinopsis di sampul belakang sebuah buku tentang arsitektur modern, telinganya menangkap suara isak tangis yang lirih. Awalnya, Nina mengira itu hanya suara dari film yang sedang diputar di area kafe toko buku. Namun, suara itu terdengar semakin jelas dan penuh kesedihan. Ia mengedarkan pandangannya dengan rasa ingin tahu. Di sudut ruangan yang agak remang-remang, di antara rak buku-buku puisi dan novel klasik, ia melihat seorang wanita terduduk di lantai, bersandar pada rak, dengan kedua tangan menutupi wajahnya. Tubuhnya bergetar hebat karena tangisan yang tertahan. Nina mendekat perlahan, dengan hati-hati agar tidak mengagetkan wanita itu. Semakin dekat, ia merasakan ada keanehan yang familiar dari siluet tubuh dan warna rambutnya. Ketika wanita itu sedikit menurunkan tangannya untuk menyeka air mata, Nina terkejut bukan main. Itu adalah Sinta. Sinta terlihat begitu berbeda. Tidak ada lagi aura kemewahan dan kepercayaan diri yang dulu selalu mengelilinginya. Wajahnya tampak pucat dan sembab,
matanya merah dan bengkak karena menangis. Pakaiannya pun terlihat sederhana, bahkan cenderung lusuh, jauh dari gaun-gaun desainer yang biasa ia kenakan. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini terlihat berantakan. Kesedihan dan keputusasaan terpancar jelas dari seluruh penampilannya. Nina merasa ada sekelumit rasa iba yang menyusup ke hatinya, meskipun ia berusaha menepisnya. Ingatan akan ludah yang pernah dilayangkan Sinta padanya masih terasa begitu nyata. Namun, melihat wanita yang dulu begitu angkuh kini terpuruk dalam kesedihan yang mendalam membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak benar. Setelah menarik napas dalam-dalam, Nina memberanikan diri untuk menyapa. "Sinta," panggilnya dengan suara pelan, berusaha tidak terdengar mengintimidasi. Sinta tersentak kaget. Ia mendongak dengan mata terbelalak, terkejut melihat Nina berdiri di hadapannya. Ekspresi malu dan panik bercampur di wajahnya. Ia buru-buru menghapus air matanya dengan punggung tangan yang gemetar. "Nina, kamu apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Sinta dengan suara serak dan hidung tersumbat. Ia berusaha berdiri, namun kakinya terasa lemas. Nina berjongkok di hadapan Sinta, mensejajarkan tingginya. "Aku sering datang ke toko buku ini untuk mencari ketenangan. Kamu sendiri? Apa terjadi sesuatu? Kamu terlihat tidak baik." Nada suara Nina terdengar lembut, jauh dari nada dingin yang ia gunakan saat bertemu Setio di gala premier. Sinta kembali terisak, air matanya kembali membanjiri pipinya. Ia tidak bisa lagi menahan emosinya. Semuanya hancur, Nina," katanya dengan suara bergetar. "Hidupku tidak ada artinya lagi." Nina terdiam, memberikan Sinta waktu untuk meluapkan kesedihannya. Ia ingat betul betapa hancurnya perasaannya dulu, saat menghadapi pengkhianatan Setio. Ia bisa merasakan sedikit dari keputusasaan yang kini dirasakan Sinta. Setelah beberapa saat, tangis Sinta mulai mereda. Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai bercerita dengan suara lirih dan tersendat-sendat. Ia menceritakan bagaimana setelah malam gala premier, hubungan antara dirinya dan Setio semakin memburuk. Tekanan ekonomi akibat firma arsitektur Setio yang terus merugi membuat mereka sering bertengkar. Setio menjadi pemarah dan sering menyalahkan Sinta atas semua kemalangan yang menimpa mereka. Dia bilang kalau saja aku tidak bersikap kasar padamu dulu, mungkin karma buruk ini tidak akan menimpa kami, ujar Sinta, air mata kembali menetes. Dia menyalahkanku atas kebangkrutan firmanya, atas hilangnya teman-teman dan relasi bisnis kami. Semuanya salahku. Sinta menunduk, merasa begitu bersalah dan tidak berharga. Nina mendengarkan dengan sabar, mencoba memahami sudut pandang Sinta tanpa menghakimi. Ia menyadari bahwa penyesalan yang dirasakan Sinta tampak begitu mendalam dan tulus. "Kami kehilangan semuanya, Nina," lanjut Sinta dengan suara hampir berbisik. "Rumah, mobil, semua tabungan kami habis untuk menutupi hutang firma. Sekarang kami tinggal di kontrakan kecil di pinggir kota. Setio, dia jadi sering marah-marah dan menyendiri. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi." Sinta mendongak, menatap Nina dengan mata memelas yang penuh harap. "Aku tahu aku jahat padamu dulu, Nina. Aku sangat menyesal atas semua kata-kataku, atas perbuatanku. Aku pantas mendapatkan semua ini. Tapi, aku tidak tahu bagaimana caranya keluar dari semua ini." Nina menghela napas pelan. Ia merasakan konflik batin yang hebat. Di satu sisi, ia masih mengingat jelas rasa sakit dan penghinaan yang pernah ia alami. Di sisi lain, ia melihat seorang wanita yang benar-benar hancur dan membutuhkan pertolongan. "Sinta," kata Nina akhirnya, dengan nada yang lebih tegas namun tetap penuh kelembutan.
Apa yang kamu lakukan padaku dulu memang tidak bisa dimaafkan begitu saja. Luka itu masih ada. Tapi, aku tidak ingin melihat siapapun berada dalam keputusasaan seperti ini. Aku bisa membantumu, tapi bukan karena aku ingin membalas dendam, atau merasa lebih unggul darimu. Aku ingin membantumu karena aku percaya bahwa setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan memulai hidup yang lebih baik. Mata Sinta terbelalak, air mata yang tadinya mengalir deras kini berhenti sejenak, digantikan oleh ekspresi terkejut dan harapan yang tipis. Benarkah, Nina? Kamu benar-benar mau membantuku? Nina mengangguk pelan, menatap mata Sinta dengan tatapan yang tulus. Ya, Sinta. Tapi, ada satu syarat. Kamu harus berjanji padaku, kamu akan benar-benar belajar dari kesalahanmu. Kamu harus berubah menjadi orang yang lebih baik, lebih menghargai orang lain, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Air mata Sinta kembali menetes, kali ini adalah air mata haru dan kelegaan. Ia meraih tangan Nina dan menggenggamnya erat. Aku berjanji, Nina. Aku bersumpah. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Aku akan berubah. Pertemuan tak terduga di antara rak-rak buku itu menjadi titik balik yang tak terduga. Sebuah kesempatan untuk menguji batas-batas kemanusiaan. Untuk melihat apakah pengampunan dan kesempatan kedua benar-benar mungkin diberikan, bahkan kepada orang yang pernah melukai begitu dalam. Nina dan Sinta, dua wanita yang dulunya adalah musuh, kini berdiri di ambang sebuah babak baru yang penuh dengan tantangan dan harapan. Setelah pertemuan emosional di toko buku, Nina menepati janjinya. Ia tidak ingin sekadar memberikan harapan palsu kepada Sinta. Beberapa hari kemudian, Nina menghubungi Sinta dan mengajaknya bertemu di sebuah kafe sederhana dekat kontrakan Sinta. Sinta datang dengan wajah yang lebih tenang, meskipun masih terlihat jelas jejak kesedihan di matanya. Ia tampak gugup dan tidak yakin dengan apa yang akan Nina tawarkan. "Terima kasih sudah mau bertemu denganku lagi, Nina," kata Sinta pelan, meremas cangkir kopi di tangannya. Nina tersenyum lembut. "Sama-sama, Sinta. Aku ingin kita bicara lebih lanjut." Nina kemudian menawarkan Sinta sebuah pekerjaan di salah satu unit bisnis Nirmala Property, yaitu di bagian manajemen gedung. Pekerjaan itu tidak berhubungan langsung dengan posisi penting di perusahaan, melainkan sebagai staf administrasi yang bertugas mengelola data dan laporan. Sinta terkejut dan tidak percaya. Kamu serius, Nina? Kamu mau mempekerjakan aku?" Nina mengangguk. "Ya, aku percaya setiap orang pantas mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku tahu kamu mungkin tidak memiliki pengalaman di bidang ini, tapi aku bersedia memberikanmu kesempatan untuk belajar. Tentu saja, kamu harus bekerja keras dan menunjukkan dedikasi." Air mata haru kembali membasahi pipi Sinta. "Aku tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu, Nina. Aku akan bekerja keras. Aku janji." Nina mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Sinta. "Aku tidak butuh balasan apapun, Sinta. Aku hanya ingin melihatmu bangkit kembali dan menjadi orang yang lebih baik." Sinta menerima tawaran Nina dengan rasa syukur yang mendalam. Keesokan harinya, ia mulai bekerja di kantor manajemen gedung Nirmala Property. Awalnya, ia merasa canggung dan tidak percaya diri. Beberapa karyawan yang mengetahui masa lalunya dengan Nina dan Setio juga terlihat sedikit menjaga jarak. Namun, Nina telah memberikan instruksi kepada manajer Sinta untuk memperlakukan Sinta seperti karyawan baru lainnya, tanpa ada diskriminasi atau pengungkitan masa lalu. Nina ingin Sinta membuktikan dirinya melalui kerja keras dan perilaku yang baik. Perlahan tapi pasti,
Sinta mulai beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Ia belajar dengan cepat, menunjukkan kerajinan dan ketelitian dalam bekerja. Ia juga berusaha bersikap ramah dan sopan kepada semua rekan kerjanya. Beberapa karyawan yang awalnya skeptis mulai melihat perubahan positif dalam diri Sinta. Nina sesekali memantau perkembangan Sinta dari jauh. Ia melihat ada semangat dan keinginan yang kuat dalam diri Sinta untuk berubah. Meskipun belum sepenuhnya melupakan luka lama, Nina merasa sedikit lega karena telah memberikan kesempatan kepada seseorang yang dulunya pernah menyakitinya. Sementara itu, kondisi Setio tidak mengalami banyak perubahan. Ia masih terpuruk dalam penyesalan dan kesulitan ekonomi. Hubungannya dengan Sinta semakin renggang, diwarnai dengan pertengkaran dan saling menyalahkan. Setio merasa malu dan enggan untuk bertemu dengan Nina atau meminta bantuannya. Harga dirinya masih terlalu tinggi untuk mengakui kesalahannya secara langsung. Suatu hari, Sinta memberanikan diri untuk menceritakan tentang pekerjaannya kepada Setio. Awalnya, Setio terkejut dan tidak percaya bahwa Nina mau mempekerjakan mantan istrinya. Ia merasa harga dirinya semakin diinjak-injak. Jadi, sekarang kamu bekerja untuknya? Apakah kamu sengaja melakukan ini untuk mempermalukanku? Tanya Setio dengan nada sinis. Sinta menggeleng pelan. Tidak, Setio. Nina memberikan aku pekerjaan karena dia punya hati yang besar. Dia ingin aku bangkit kembali. Aku bekerja keras dan berusaha belajar yang terbaik. Setio terdiam sejenak, mencerna kata-kata Sinta. Ada sedikit rasa malu dan kagum dalam dirinya mendengar tentang kebaikan Nina. Namun, egonya masih terlalu besar untuk mengakuinya. Terserah kamu saja, jawab Setio akhirnya dengan nada acuh tak acuh. Meskipun Setio tidak memberikan respons positif, Sinta tetap bersemangat dengan pekerjaannya. Ia merasa memiliki tujuan baru dalam hidupnya. Ia ingin membuktikan kepada Nina bahwa ia pantas mendapatkan kesempatan kedua, dan ia akan menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Uluran tangan Nina di tengah keterpurukan Sinta menjadi awal dari sebuah perjalanan pemulihan. Sebuah perjalanan yang tidak hanya mengubah hidup Sinta, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang pengampunan dan kemanusiaan bagi Nina sendiri. Namun, bagaimana dengan Setio? Akankah ia mampu mengatasi egonya dan menerima kenyataan? Ataukah ia akan terus terperangkap dalam penyesalan dan harga diri yang terluka? Waktu akan menjawabnya. Hari-hari berlalu, dan Sinta semakin menunjukkan perkembangan positif dalam pekerjaannya. Ia rajin, disiplin, dan cepat belajar. Manajernya memberikan pujian atas kinerjanya, dan perlahan, ia mulai diterima dengan baik oleh rekan-rekan kerjanya. Sinta merasa kepercayaan dirinya mulai tumbuh kembali. Ia berterima kasih tanpa henti kepada Nina atas kesempatan yang telah diberikan. Di sisi lain, Setio semakin terpuruk. Setelah kebangkrutan firmanya, ia kesulitan mendapatkan pekerjaan baru yang sesuai dengan keahlian dan gengsinya. Beberapa tawaran pekerjaan yang datang terasa di bawah standarnya, membuatnya semakin frustrasi dan menyalahkan keadaan. Melihat Sinta yang kini memiliki kesibukan dan tampak lebih tegar, Setio merasa semakin kecil dan tidak berguna. Ia seringkali melampiaskan kekesalannya pada Sinta, meskipun Sinta berusaha untuk tetap sabar dan pengertian. "Kamu enak? Sudah punya pekerjaan?" sindir Setio suatu malam saat Sinta baru pulang kerja. "Kerja di perusahaan mantan istriku pula. Apa kamu tidak merasa malu?" Sinta menghela napas lelah. "Aku bekerja untuk menghidupi diri kita, Setio. Nina memberiku kesempatan, dan aku tidak melihat ada yang salah dengan itu. Aku justru berterima kasih padanya." "Berterima kasih pada wanita yang dulu kuhina? Kamu sudah gila."
bentak Setio. Emosinya tersulut. Pertengkaran seperti itu semakin sering terjadi di antara mereka. Hubungan yang dulu dibangun di atas kemewahan dan kesenangan sesaat kini terasa rapuh dan penuh dengan kebencian. Suatu malam, Setio tidak sengaja melihat Sinta sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Setio mendengar Sinta mengucapkan terima kasih berkali-kali dan menyebut nama Nina. Kecurigaan kembali menghantuinya. "Kamu bicara dengan siapa?" tanya Setio dengan nada curiga setelah Sinta menutup telepon. "Dengan Nina," jawab Sinta jujur. "Dia menanyakan kabarku dan menawarkan bantuan untuk mencarikan pekerjaan yang lebih baik untukmu." Setio terkejut mendengar perkataan Sinta. Nina, wanita yang dulu ia hina dan tinggalkan, kini menawarkan bantuan kepadanya melalui Sinta. Rasa malu dan penyesalan kembali menghantam hatinya. "Aku tidak butuh bantuannya," jawab Setio dengan nada keras, berusaha menutupi rasa malunya. "Aku bisa mencari pekerjaan sendiri." Namun, jauh di lubuk hatinya, benih penyesalan mulai tumbuh subur. Ia mulai merenungkan semua kesalahannya di masa lalu. Ia menyadari betapa berharganya Nina, bukan hanya sebagai istri tetapi juga sebagai seorang wanita yang kuat dan berhati mulia. Ia membandingkan kebaikan Nina dengan keegoisannya sendiri, dan rasa bersalahnya semakin mendalam. Beberapa hari kemudian, Setio kembali melihat Sinta menerima telepon dari Nina. Kali ini, Setio tidak membentak. Ia hanya diam-diam mendengarkan dari kejauhan. Ia mendengar Nina menawarkan Setio sebuah posisi sebagai pengawas proyek di salah satu pembangunan properti Nirmala. Gaji dan fasilitas yang ditawarkan jauh lebih baik dari pekerjaan-pekerjaan serabutan yang selama ini Setio lakukan. Setelah Sinta menutup telepon, Setio menghampirinya dengan wajah tertunduk. "Apa benar Nina menawarkan pekerjaan itu padaku?" tanyanya dengan suara pelan. Sinta mengangguk. "Iya, Setio. Dia bilang dia tahu kamu arsitek yang berbakat, dan dia bersedia memberimu kesempatan kedua." Setio terdiam cukup lama. Harga dirinya masih bergejolak, namun tawaran Nina terlalu menggiurkan untuk ditolak. Ia merasa malu menerima bantuan dari wanita yang pernah ia sakiti. Namun di sisi lain, ia juga merasa putus asa dan membutuhkan pekerjaan itu. Apa dia tidak menyimpan dendam padaku?" tanya Setio akhirnya. Suaranya hampir berbisik. Sinta menggeleng. "Nina adalah orang yang lebih baik dari kita, Setio. Dia tidak membiarkan dendam menguasai hatinya. Dia hanya ingin membantu." Setio kembali terdiam. Air mata penyesalan mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia menyadari betapa besar kesalahannya dan betapa mulianya hati Nina. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Setio merasa benar-benar malu pada dirinya sendiri. Katakan padanya aku akan mempertimbangkan tawarannya," ucap Setio akhirnya dengan suara tercekat. Sinta tersenyum tipis. Ia tahu, meskipun Setio belum bisa mengakui semuanya secara langsung, benih penyesalan telah tertanam di hatinya. Mungkin, ini adalah awal dari sebuah perubahan dalam diri Setio. Sebuah langkah kecil menuju penebusan dosa-dosanya di masa lalu. Namun, jalan menuju pemulihan hubungan mereka masih panjang dan penuh dengan tantangan. Setelah mempertimbangkan dengan segala kerendahan hati yang tersisa, Setio akhirnya menerima tawaran pekerjaan dari Nina. Ia menyadari bahwa egonya selama ini hanya membuatnya semakin terpuruk. Menerima bantuan Nina bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun kembali hidupnya. Hari pertama Setio bekerja di bawah naungan Nirmala Properti terasa canggung. Ia merasa diawasi oleh banyak mata yang mungkin masih mengingat masa lalunya dengan Nina. Namun,
Nina telah memberikan instruksi kepada semua karyawan untuk memperlakukan Setio secara profesional, tanpa mengungkit masa lalu. Setio ditempatkan sebagai pengawas di salah satu proyek pembangunan apartemen mewah di pinggir kota. Ia bekerja keras, menunjukkan keahliannya sebagai seorang arsitek yang berpengalaman. Ia berusaha membuktikan kepada Nina bahwa ia pantas mendapatkan kesempatan ini dan tidak akan menyia-nyiakannya. Sinta merasa lega melihat perubahan positif dalam diri Setio. Ia melihat ada semangat baru dalam diri suaminya, meskipun terkadang Setio masih terlihat murung dan menyendiri. Sinta berharap pekerjaan ini bisa menjadi awal yang baik bagi mereka untuk memperbaiki hubungan. Suatu sore, setelah beberapa minggu bekerja, Setio memberanikan diri untuk menemui Nina di kantor pusat Nirmala Property. Jantungnya berdebar kencang saat menunggu di ruang resepsionis. Ia merasa gugup seperti seorang anak kecil yang akan menghadap gurunya. Sekretaris Nina mempersilakannya masuk. Nina menyambut Setio dengan senyum profesional namun tetap hangat. "Selamat datang, Setio. Bagaimana pekerjaanmu?" tanya Nina dengan nada ramah. Setio berdiri dengan canggung di depan meja Nina. Ia meremas tangannya sendiri, berusaha merangkai kata-kata yang tepat. "Terima kasih, Nina, atas kesempatan ini. Pekerjaannya berjalan dengan baik. Saya berusaha sebaik mungkin." Nina mengangguk. "Saya tahu kamu arsitek yang kompeten, Setio. Saya percaya kamu bisa memberikan kontribusi yang baik untuk proyek ini." Keheningan sejenak menyelimuti ruangan. Setio menarik napas dalam-dalam, memberanikan diri untuk mengatakan apa yang selama ini membebani hatinya. "Nina," kata Setio dengan suara pelan namun tulus. Saya ingin meminta maaf atas semua yang telah saya lakukan di masa lalu. Saya tahu kata-kata tidak akan pernah bisa menghapus rasa sakit yang telah saya berikan padamu. Saya telah menyia-nyiakanmu, menghinamu, dan menyakitimu dengan begitu kejam. Saya sangat menyesal." Air mata penyesalan mulai menggenang di pelupuk mata Setio. Ia menundukkan kepalanya, merasa malu atas perbuatannya. Nina menatap Setio dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kesedihan, namun juga ada sedikit kelembutan di matanya. Ia terdiam sejenak, membiarkan Setio menyelesaikan kata-katanya. "Saya juga ingin meminta maaf atas sikap Sinta saat itu," lanjut Setio dengan suara bergetar. "Perbuatannya tidak bisa dibenarkan. Kami berdua telah melakukan kesalahan besar." Nina menghela napas pelan. "Maaf memang mudah diucapkan, Setio. Tapi, luka yang kalian berikan tidak mudah untuk disembuhkan. Waktu telah berlalu, dan saya telah membangun hidup saya sendiri. Saya berterima kasih atas permintaan maafmu. Meskipun itu tidak akan mengubah apapun di antara kita." Setio mengangguk lemah, memahami maksud Nina. Ia tidak mengharapkan Nina untuk kembali padanya atau melupakan semua yang telah terjadi. Ia hanya ingin melepaskan beban penyesalan yang selama ini menghantuinya. "Saya mengerti, Nina. Saya tidak mengharapkan apapun. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya benar-benar menyesal. Dan saya berjanji, saya akan berusaha menjadi orang yang lebih baik mulai sekarang." Nina menatap Setio sekali lagi, melihat ketulusan di matanya. "Saya harap begitu, Setio. Bukan untuk saya, tapi untuk dirimu sendiri dan untuk Sinta. Kesempatan yang saya berikan ini adalah awal. Buktikan bahwa kamu pantas mendapatkannya." Setio mengangguk dengan tekad. "Saya akan membuktikannya, Nina. Terima kasih sekali lagi." Setelah pertemuan itu, Setio merasa ada beban berat yang terangkat dari hatinya. Meskipun Nina tidak memberikan harapan untuk kembali bersama,
Ia merasa lega karena telah berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Ini adalah langkah awal baginya untuk memperbaiki diri dan membangun kembali kehidupannya yang hancur. Bagi Nina, permintaan maaf Setio memberikan sedikit rasa lega, meskipun luka masa lalu masih membekas. Ia menyadari bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah, dan ia telah memberikan kesempatan itu kepada Setio dan Sinta. Sekarang, tinggal bagaimana mereka memanfaatkan kesempatan tersebut. Nina memutuskan untuk fokus kembali pada masa depannya, dengan hati yang sedikit lebih ringan. Setelah permintaan maaf Setio, suasana di antara Nina dan mantan suaminya itu menjadi sedikit lebih cair, meskipun tetap diwarnai dengan profesionalisme. Nina melihat kesungguhan dalam diri Setio saat bekerja. Ia datang lebih awal, pulang lebih larut, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang diberikan. Beberapa rekan kerjanya pun mulai memberikan respons positif terhadap perubahan sikap Setio. Sinta juga merasakan dampaknya. Setio tidak lagi sering marah-marah dan menyalahkan keadaan. Ia mulai bersikap lebih lembut dan perhatian kepada Sinta. Mereka mulai berkomunikasi lebih baik dan mencoba membangun kembali keharmonisan rumah tangga mereka yang sempat retak. Suatu malam, saat makan malam bersama di kontrakan sederhana mereka, Setio menatap Sinta dengan tatapan penuh penyesalan. "Terima kasih, Sinta," katanya pelan. "Terima kasih karena kamu telah membujukku untuk menerima pekerjaan dari Nina. Aku tidak tahu bagaimana jadinya hidup kita tanpa bantuan Nina." Sinta tersenyum tipis. "Kita berdua melakukan kesalahan besar, Setio. Tapi, aku percaya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Nina, dia adalah wanita yang luar biasa." Setio mengangguk setuju. "Dia memang luar biasa. Aku tidak pantas mendapatkan kebaikannya." Percakapan itu menjadi awal dari keterbukaan yang lebih besar di antara Setio dan Sinta. Mereka mulai membahas masa lalu mereka dengan lebih jujur dan mencoba saling memaafkan. Proses penyembuhan luka lama memang tidak mudah, namun mereka berdua berkomitmen untuk memperbaikinya. Sementara itu, Nina terus mengembangkan bisnisnya. Grand Nirwana Mall semakin sukses dan menjadi ikon kota. Nina mulai melirik peluang investasi lain di bidang properti dan infrastruktur. Kesuksesannya semakin menginspirasi banyak orang, terutama kaum wanita. Meskipun fokus pada pekerjaan, Nina tidak pernah melupakan Yayasan Senyum Nirmala. Ia sering mengunjungi proyek-proyek yayasannya dan berinteraksi langsung dengan anak-anak dan perempuan yang ia bantu. Kegiatan sosial itu memberikan kedamaian dan kepuasan tersendiri dalam hidupnya. Suatu hari, Nina mendapatkan kabar dari manajer proyek apartemen yang diawasi Setio. Manajernya memberikan laporan positif tentang kinerja Setio, dan juga menyebutkan bahwa Setio seringkali memberikan ide-ide kreatif dan solusi yang efektif untuk berbagai masalah di lapangan. Nina merasa senang mendengar kabar tersebut. Ia bangga melihat Setio mampu bangkit dan menunjukkan potensi yang dimilikinya. Ia berharap Setio benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun kembali karirnya. Beberapa bulan kemudian, terjadi sebuah insiden kecil di salah satu proyek yayasan Nina. Sebuah bangunan yang sedang direnovasi mengalami kerusakan struktural akibat cuaca buruk. Nina segera menghubungi timnya untuk mengatasi masalah tersebut. Tanpa sepengetahuan Nina, Setio mendengar tentang insiden itu dari salah satu rekan kerjanya. Sebagai seorang arsitek, ia merasa terpanggil untuk membantu. Ia menawarkan diri kepada Nina untuk meninjau lokasi dan memberikan solusi perbaikan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Awalnya, Nina sedikit ragu. Namun, melihat kesungguhan dan keahlian Setio,
ia akhirnya menerima bantuannya. Setio bekerja dengan cepat dan efisien, memberikan solusi yang tepat dan memastikan perbaikan dilakukan dengan baik. Setelah proyek perbaikan selesai, Nina mengucapkan terima kasih kepada Setio. "Saya sangat berterima kasih atas bantuanmu, Setio. Kamu benar-benar profesional." Setio tersenyum tulus. "Saya senang bisa membantu, Nina. Ini adalah cara saya untuk menunjukkan rasa terima kasih atas kesempatan yang telah kamu berikan." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nina dan Setio bisa berbicara tanpa ada kecanggungan atau rasa sakit di antara mereka. Ada rasa saling menghormati dan pengakuan atas perubahan positif yang telah terjadi. Jembatan yang renggang di antara mereka perlahan mulai tersambung kembali. Bukan sebagai sepasang kekasih, tetapi sebagai dua individu yang telah belajar dari kesalahan masa lalu dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Namun, bagaimana dengan Sinta? Apakah ia benar-benar telah berubah dan belajar dari kesalahannya? Dan bagaimana masa depan hubungan antara Nina, Setio, dan Sinta akan berjalan? Takdir masih menyimpan kejutan-kejutan yang tak terduga. Seiring berjalannya waktu, Sinta semakin menunjukkan perubahan yang signifikan. Ia tidak hanya bekerja dengan baik di Nirmala Property, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial yang diadakan oleh Yayasan Senyum Nirmala. Ia tampak tulus dalam membantu sesama, seolah ingin menebus kesalahannya di masa lalu dengan perbuatan baik. Nina mengamati perubahan Sinta dengan hati-hati. Awalnya, ia sedikit curiga dan bertanya-tanya apakah perubahan itu hanya sandiwara. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai melihat ketulusan dalam setiap tindakan Sinta. Wanita yang dulu angkuh dan sombong itu kini tampak lebih rendah hati dan peduli terhadap orang lain. Suatu hari, Yayasan Senyum Nirmala mengadakan acara penggalangan dana untuk membangun sebuah sekolah di daerah terpencil. Sinta menjadi salah satu panitia inti acara tersebut. Ia bekerja keras, menghubungi berbagai donatur, dan memastikan acara berjalan dengan lancar. Nina melihat dedikasi dan semangat Sinta yang luar biasa. Di tengah acara, Sinta menghampiri Nina dengan wajah sedikit gugup. "Nina," katanya pelan, "ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Dia adalah salah satu donatur yang cukup besar untuk acara ini." Nina mengikuti Sinta dan terkejut melihat seorang wanita paruh baya yang tampak familiar sedang menunggunya. Setelah mengingat-ingat, Nina menyadari bahwa wanita itu adalah ibu dari salah satu anak yang pernah dihina dan dijauhi oleh Sinta di masa lalu karena kondisi ekonomi keluarganya. Nina bisa merasakan ketegangan di antara Sinta dan wanita itu. Sinta tampak sangat menyesal dan menundukkan kepalanya. Dengan keberanian yang luar biasa, Sinta menghampiri ibu tersebut dan berlutut di hadapannya. "Ibu, saya tahu saya tidak pantas mendapatkan maaf dari Anda. Tapi, saya ingin meminta maaf atas semua perbuatan buruk saya di masa lalu. Saya sangat menyesal telah menyakiti hati ibu dan anak ibu." Ibu itu tampak terkejut dengan tindakan Sinta. Air mata mengalir di pipinya. Nina hanya bisa menyaksikan adegan itu dengan hati yang terharu. Setelah beberapa saat, ibu itu membantu Sinta berdiri dan memeluknya dengan tulus. "Saya sudah lama memaafkanmu, Nak. Saya percaya setiap orang bisa berubah. Saya senang melihat kamu sekarang menjadi orang yang lebih baik." Sinta menangis terharu dan memeluk ibu itu erat. Momen itu menjadi bukti nyata perubahan hati Sinta. Nina merasa hatinya terenyuh melihat ketulusan penyesalan Sinta dan kebesaran hati ibu tersebut. Sementara itu, hubungan antara Nina dan Setio semakin membaik dalam konteks profesional. Mereka sering berdiskusi tentang proyek-proyek Nirmala Property dan saling memberikan ide dan masukan yang konstruktif.
Ada rasa saling menghormati dan menghargai di antara mereka, meskipun batas-batas masa lalu tetap terjaga. Suatu sore, Setio mengajak Nina bertemu di sebuah kafe setelah jam kerja. Ia tampak sedikit gugup. "Nina," kata Setio setelah mereka duduk, "saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi atas semua yang telah kamu lakukan untuk saya dan Sinta. Kamu telah memberikan kami kesempatan kedua, dan kami akan berusaha untuk tidak mengecewakanmu." Nina tersenyum lembut. "Saya senang melihat kalian berdua berusaha menjadi lebih baik, Setio. Itu sudah lebih dari cukup." Setio menarik napas dalam-dalam. "Ada satu hal lagi yang ingin saya katakan. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya senang melihat kamu bahagia dan sukses. Meskipun bukan saya yang mendampingimu, saya turut bahagia melihat kamu mencapai semua impianmu." Nina menatap Setio dengan tatapan yang hangat. Ia bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata mantan suaminya itu. "Terima kasih, Setio. Saya juga berharap kamu dan Sinta bisa menemukan kebahagiaan kalian sendiri." Percakapan itu terasa begitu damai dan penuh dengan penerimaan. Luka masa lalu perlahan mulai memudar, digantikan oleh rasa saling menghormati dan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi mereka masing-masing. Namun, di tengah kedamaian itu, takdir kembali memainkan perannya. Sebuah kejadian tak terduga akan kembali menguji ketulusan hati Nina dan menguak rahasia masa lalu yang belum sepenuhnya terungkap. Sebuah ujian pengampunan sejati akan segera dimulai. Beberapa minggu setelah percakapan yang penuh kedamaian dengan Setio, Nina menerima sebuah surat dari seorang pengacara yang berbasis di luar kota. Surat itu memberitahukan bahwa seorang kerabat jauhnya telah meninggal dunia dan mewariskan sejumlah aset yang cukup signifikan kepadanya. Nina terkejut karena ia tidak terlalu mengenal kerabat tersebut. Setelah mengurus semua persyaratan hukum, Nina mendapati dirinya memiliki tambahan modal yang cukup besar. Ia mulai mempertimbangkan berbagai opsi investasi baru untuk mengembangkan bisnisnya lebih jauh. Di tengah kesibukannya, Nina tidak sengaja menemukan sebuah kotak tua di gudang rumahnya. Kotak itu berisi barang-barang peninggalan masa lalunya, termasuk foto-foto pernikahannya dengan Setio dan surat-surat cinta mereka di awal hubungan. Saat membuka salah satu amplop yang sudah menguning, Nina menemukan sebuah surat yang bukan dari Setio. Surat itu ditulis oleh seorang wanita bernama Risa, yang mengaku sebagai mantan kekasih Setio sebelum mereka menikah. Dalam surat itu, Risa mengungkapkan bahwa ia memiliki seorang anak laki-laki yang merupakan putra kandung Setio. Risa menulis surat itu beberapa tahun lalu, saat ia sedang sakit parah dan membutuhkan bantuan untuk biaya pengobatan anaknya. Ia mengirimkan surat itu ke alamat rumah Nina dan Setio saat itu. Nina terkejut bukan main membaca isi surat tersebut. Selama ini, ia tidak pernah tahu tentang keberadaan anak Setio dari hubungan sebelumnya. Ia merasa dikhianati dan dibohongi selama bertahun-tahun. Rasa sakit dan amarah kembali berkecamuk di hatinya. Setelah menenangkan diri, Nina memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Risa dan anaknya. Dengan bantuan seorang penyelidik pribadi, Nina berhasil menemukan alamat Risa. Namun, ia mendapatkan kabar yang menyedihkan bahwa Risa telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Putranya, bernama Kevin, kini tinggal di sebuah panti asuhan. Hati Nina tergerak mendengar kisah Kevin. Ia merasa kasihan terhadap anak laki-laki yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Di sisi lain, ia juga merasa marah kepada Setio yang telah menyembunyikan rahasia besar ini darinya. Nina menghadapi Setio dengan surat dari Risa. Setio terkejut dan pucat pasi melihat surat itu. Ia tidak bisa mengelak dan akhirnya mengakui semuanya.
Ia menceritakan tentang hubungannya dengan Risa di masa lalu dan bagaimana ia tidak pernah tahu tentang keberadaan Kevin hingga surat itu datang. Ia mengaku panik dan menyembunyikan surat itu dari Nina karena takut kehilangan Nina. Nina merasa sangat kecewa dan terluka. Semua kepercayaan yang perlahan mulai tumbuh kembali hancur seketika. Ia merasa bodoh karena telah memberikan kesempatan kedua kepada pria yang ternyata masih menyimpan rahasia besar darinya. Sinta yang mendengar pengakuan Setio juga merasa terpukul. Ia merasa dibohongi dan tidak dihargai sebagai seorang istri. Pertengkaran hebat terjadi di antara mereka. Di tengah kekacauan emosi, Nina harus membuat keputusan yang sulit. Apakah ia akan kembali menutup hatinya dan membiarkan amarah menguasai dirinya? Atau apakah ia akan mencoba melihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda dan mempertimbangkan nasib Kevin yang tidak bersalah? Ujian ketulusan dan pengampunan sejati kini berada di hadapannya. Keputusannya akan menentukan arah hubungannya dengan Setio dan Sinta, serta masa depan seorang anak yang tidak pernah mengenal ayahnya. Setelah pergolakan batin yang hebat, Nina memutuskan untuk tidak membiarkan amarah dan kekecewaan menguasai dirinya sepenuhnya. Ia menyadari bahwa Kevin adalah korban dari kesalahan masa lalu Setio dan Risa. Anak itu tidak bersalah dan berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nina menemui Setio dan Sinta. Suasana di antara mereka masih tegang dan dipenuhi dengan rasa bersalah. Nina berbicara dengan tenang namun tegas. Setio, kamu telah melakukan kesalahan besar dengan menyembunyikan hal ini dariku dan Sinta. Kepercayaan yang sudah mulai tumbuh kembali hancur karena kebohonganmu. Aku terluka, dan aku yakin Sinta juga merasakannya. Setio hanya bisa menunduk, tidak berani menatap wajah Nina. Air mata penyesalan kembali menetes di pipinya. Nina melanjutkan, namun, ada seorang anak yang tidak bersalah dalam semua ini. Kevin tidak pernah meminta untuk dilahirkan dalam situasi ini. Dia kehilangan ibunya dan kini tinggal di panti asuhan. Aku tidak bisa berpura-pura tidak tahu tentang keberadaannya. Sinta yang selama ini diam akhirnya angkat bicara. Aku marah dan kecewa, Setio. Tapi, Nina benar. Kevin tidak bersalah. Sebagai seorang wanita, aku bisa merasakan apa yang ia rasakan. Nina menatap Setio. Aku akan membantu Kevin. Aku akan memastikan ia mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak. Tapi, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Ini adalah tanggung jawabmu sebagai ayahnya. Setio mendongak, menatap Nina dengan rasa terima kasih yang mendalam. Terima kasih, Nina. Terima kasih karena kamu memiliki hati yang begitu mulia. Aku bersedia melakukan apapun untuk Kevin. Nina kemudian mengatur pertemuan dengan pihak panti asuhan dan mulai mengurus segala keperluan Kevin. Ia memastikan Kevin mendapatkan perawatan kesehatan yang baik, pendidikan yang layak, dan kasih sayang yang selama ini ia rindukan. Setio dan Sinta juga ikut terlibat dalam kehidupan Kevin. Awalnya, Kevin merasa canggung dan bingung dengan kehadiran ayah yang baru dikenalnya. Namun, dengan kesabaran dan ketulusan, Setio dan Sinta perlahan berhasil membangun hubungan yang hangat dengan Kevin. Nina seringkali menghabiskan waktu bersama Kevin, mengajaknya bermain dan belajar. Ia melihat potensi dan kecerdasan dalam diri Kevin. Ia bertekad untuk memberikan Kevin kesempatan yang tidak pernah ia dapatkan. Proses penerimaan Kevin dalam kehidupan Nina, Setio, dan Sinta tidaklah mudah. Banyak tantangan dan penyesuaian yang harus mereka hadapi. Namun, keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi Kevin membuat mereka berusaha untuk saling memahami dan memaafkan. Hubungan antara Nina dan Setio tetaplah sebatas hubungan baik sebagai rekan kerja,
dan sebagai orang tua asuh bagi Kevin. Luka masa lalu tidak bisa hilang begitu saja. Namun kehadiran Kevin memberikan tujuan baru bagi mereka untuk menjalin komunikasi yang baik demi kepentingan anak itu. Sinta juga belajar banyak dari situasi ini. Ia menjadi lebih dewasa dan bijaksana. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada materi, tetapi juga pada kemampuan untuk berbagi dan mengasihi. Beberapa tahun berlalu, Kevin tumbuh menjadi anak yang cerdas, berbakat, dan penuh kasih sayang. Ia mendapatkan pendidikan terbaik dan merasa dicintai oleh Nina, Setio, dan Sinta. Mereka bertiga, dengan segala dinamika masa lalu mereka, berhasil menciptakan sebuah keluarga yang unik namun penuh dengan kehangatan. Nina merasa damai melihat Kevin tumbuh bahagia. Ia menyadari bahwa terkadang, di balik pengkhianatan dan rasa sakit, Tuhan memiliki rencana yang lebih besar. Kehadiran Kevin telah mengajarkannya tentang arti pengampunan yang sesungguhnya dan kekuatan cinta yang mampu menyembuhkan luka masa lalu. Ia telah menggunakan kekayaannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi seseorang yang tidak bersalah. Kisah hidupnya telah mengajarkannya bahwa kekayaan sejati terletak pada hati yang lapang dan kemampuan untuk mengulurkan tangan kepada sesama. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Nina terus berjalan dengan damai dan penuh makna. Bisnisnya semakin berkembang, memberikan dampak positif bagi banyak orang. Yayasan Senyum Nirmala juga semakin luas jangkauannya, membantu lebih banyak anak-anak dan perempuan yang membutuhkan. Kevin tumbuh menjadi seorang remaja yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. Ia sangat dekat dengan Nina, Setio, dan Sinta, yang bersama-sama mengasuhnya dengan penuh kasih sayang. Masa lalu yang kelam telah memberikan pelajaran berharga bagi mereka semua tentang arti keluarga, pengampunan, dan kesempatan kedua. Hubungan antara Nina dan Setio tetap terjalin baik sebagai rekan kerja dan sebagai orang tua Kevin. Tidak ada lagi sisa-sisa cinta romantis di antara mereka, namun ada rasa saling menghormati dan persahabatan yang tulus. Mereka berdua belajar untuk melepaskan masa lalu dan fokus pada masa depan Kevin. Sinta juga menemukan kedamaian dalam hidupnya. Ia menjadi lebih bijaksana dan penyayang. Pengalaman pahit di masa lalu telah mengubahnya menjadi pribadi yang lebih baik. Ia bersyukur atas kesempatan yang diberikan Nina dan berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang. Suatu sore, saat Nina sedang menikmati senja di teras rumahnya, ditemani oleh Kevin yang sedang membaca buku, Setio dan Sinta datang berkunjung. Mereka membawa kabar bahagia. Sinta mengandung anak pertama mereka. Nina merasakan kebahagiaan yang tulus mendengar kabar tersebut. Ia memeluk Sinta dan mengucapkan selamat. Ia tahu, badai kehidupan yang pernah mereka alami telah berlalu, dan kini pelangi kebahagiaan mulai mewarnai langit kehidupan mereka. Setio menatap Nina dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Nina. Terima kasih karena kamu telah menjadi bagian penting dalam hidup kami. Tanpa kebaikan hatimu, mungkin kami tidak akan pernah bisa mencapai titik ini. Nina tersenyum lembut. Kebahagiaan kalian adalah kebahagiaanku juga. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha menjadi lebih baik. Malam itu, mereka duduk bersama di teras, berbagi cerita dan harapan untuk masa depan. Nina melihat kebahagiaan terpancar dari wajah Setio dan Sinta, dan ia merasa damai dalam hatinya. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia, bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan dan meraih kesuksesan. Ia juga belajar bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang kemampuan untuk mengampuni, mengasihi,
dan memberikan kesempatan kedua kepada sesama. Kisah Nina Nirmala adalah kisah tentang kekuatan seorang wanita yang mampu mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, hinaan menjadi motivasi, dan dendam menjadi pengampunan. Ia telah membuktikan bahwa takdir bisa diubah dengan kerja keras, ketekunan, dan hati yang mulia. Dan di ujung badai kehidupan, pelangi kebahagiaan selalu menanti bagi mereka yang tidak pernah menyerah pada harapan.